Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kebaikanmu, oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom, sahabat Morning Grace. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Yesus untuk waktu yang indah ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, kami akan belajar dari tokoh Daud, bagaimana hidupnya ketika dia sedang menghadapi masalah. Kiranya Tuhan, Engkau juga memampukan kami seperti Daud,
Kami serahkan doa yang jauh dari kata sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema kali ini adalah Struggle Well. Teks ini berisi tentang seruan Daud terkait dengan musuh-musuhnya. Ia berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Daud ini di posisi maju kena, mundur juga kena. Banyak yang ingin mengejar dan membunuhnya, seperti orang Filistin, orang Gad, Raja Saul, saudaranya, keluarganya, bahkan sahabatnya sendiri. Kisah Daud ini mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita. Pergumulan, permasalahan, penolakan, pengkhianatan, pelarian, perlakuan tidak adil oleh lingkungan sosial bahkan keluarga sendiri. Sehingga kita merasa alone, mau cerita ke orang takut nanti rahasia kita menyebar kemana-mana. Jadi kita juga cenderung menutup diri, bahkan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang minder, tidak percaya diri, overthinking, burnout. Dan jika sahabat Morning Grace merasakan hal itu, jangan tinggalkan ruang doa. Berdoalah sampai kita merasa menang seperti Daud. Kita akan baca dalam Mazmur 56 ayat 6 sampai 14, tapi saya akan bacakan dulu di ayat 6 sampai 8. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Boleh kan kita berdoa mengucapkan keluhan? Boleh. Asal ketika kita berdoa mengucapkan seluruh pergumulan kita akhiri dengan kemenangan, bukan keluhan. Ketika kita berdoa, jangan ada yang kita tutupi dari Tuhan. Mengakulah. Kalau sakit, bilang sakit. Kalau senang, bilang senang. Kalau sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hati, jujurlah di hadapan Tuhan. Akhiri pergumulan dengan pengucapan syukur atas segala pergumulan yang terjadi. Jangan bersungut-sungut. Di satu sisi kita merasa semua orang itu menentang kita, membenci, menolak kita. Jadi jangan dikit-dikit kita pikirkan, hidup sudah banyak struggle-nya. Jangan dibikin susah. Fokuskan doa kita pada sesuatu yang membahayakan hidup rohani kita. Tuhan, Engkau tahu rencanaku, Engkau tahu hidupku, di tangan-Mu lah, belalah aku. Cari visi misi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kemudian di ayat 9 sampai 14, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Di ayat 9-14 ini, ketika kita menghadapi permasalahan, apakah kita boleh menangis? Tentu saja boleh nangis, tapi jangan meratapi. Jangan cari belas kasihan ke manusia, tetapi cari belas kasihan kepada Tuhan dulu. Thanksgiving spirit itu bukan ketika kita menang dulu, tapi ketika masalah belum selesai, kita sudah bersyukur sama Tuhan. Pokoknya dalam pikiran kita, dalam hati kita tanamkan bahwa yang kita tahu, Tuhan mengerjakan seturut firman Tuhan dan seturut dengan kasih-Nya kepada kita. Tapi jangan datang ke Tuhan hanya ketika kita itu butuh saja, sama seperti orang asing yang sedang minta tolong. Datanglah kepada Tuhan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dan tidak terbatas di segala musim kehidupan kita.
Ada 4 poin yang saya ringkaskan untuk sahabat Morning Grace. Yang pertama, mengakui setiap pergumulan di hadapan Tuhan. Yang kedua, fokuslah pada rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, percaya dulu, pegang dulu janji Tuhan dalam hidup kita. Kerjaan, pasangan hidup, rumah tangga, kuliah, sekolah, keluarga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tidak menyerah sampai kita melihat rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kembali kami datang kepadamu. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini. Terima kasih Engkau telah menegur kami. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali. Ya Bapa, segala hati yang hancur, segala jiwa yang remuk, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami penghiburan, berikan kami harapan yang baru. Mampukan kami untuk berjuang lebih baik setiap harinya dan menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan orang-orang terkasih kami. Engkau berkati dan lindungi dimanapun mereka berada. Engkau berkati bangsa Indonesia, Engkau pulihkan bangsa Indonesia dari segala jenis bencana alam. Kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.